Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Kabar? Tadi Ibu di depan lihat Pak Berlian habis belajar matematika ya? Masih penat ya? Iya, Bu. Iya, oke. Kita memasuki pelajaran IPS nanti agak sedikit santai ya. Cuaca juga sudah siang, kita akhir. Terus tadi kalian sudah matematika. Ya, tetap semangat tapi ya. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Oke. Ayo, silakan duduk yang lagi jalan. Silakan duduk dulu. Oke. Yuk, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, tolong kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelasnya memimpin doa dulu. Ayo Kuku, silakan Ku. Oh iya Bu, untuk mengawali pertemuan kita pada siang ini, mari kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sudah Bu. Sudah berdoa Iya, kita Bu. terima kasih Kuku. Iya, terima kasih. Ini kelihatannya hadir semua ya. Oh, itu yang di sebelah Kuku kemana nak? Kok nggak kelihatan? Ku, sebelahmu siapa Ku? Kawan saya sakit Bu, jadinya hari ini tidak hadir, si Meli. Oh iya, si Meli untuk nanti untuk kehadiran Meli sudah bisa mengisi kehadiran di Google Classroom ya, karena Ibu tahu dari sekian banyak siswa di kelas 8 ini ada juga yang tidak diizinkan oleh orang tua untuk mengikuti kegiatan tatap muka di sekolah. Jadi di Google Classroom Ibu sudah memposting daftar hadir untuk kalian yang tidak bisa hadir dan Ibu absen pada kesempatan ini. Oke, sebelum Ibu lanjut, Ibu ingin tahu dulu nih, kemarin kan Ibu udah nge-share link untuk kalian bergabung di Google Classroom ya, karena kita akan melakukan pembelajaran blended learning. Jadi Ibu minta kalian kemarin bergabung dulu di Google Classroom. Apakah sudah semuanya bergabung? Sudah, Bu. Sudah? Sudah Bu. Sudah. Oke, terima kasih anak-anak ya. Selanjutnya, karena yang tidak hadir hanya satu orang dan itu pun sakit, jadi Ibu anggap 20 orang lainnya hadir ya. Untuk berikutnya, anak ya di kelas walaupun kita tatap muka tetap jaga sikap dan aturan protokol kesehatan dijaga. Jadi ketika kita masuk kita ditata dengan baik, tetapi kenapa ketika pergantian guru kalian kok ada yang jalan ke sana kemari? Tolong itu juga diperhatikan ya anak-anak, walaupun tidak ada guru di dalam kelas. Oke. Sebelumnya Ibu juga sudah menyampaikan di grup WhatsApp bahwa siang ini kita akan mempelajari tentang materi ASEAN. Nah, Ibu pengen tahu nih, apakah ada di antara kalian yang sudah membaca materi yang Ibu berikan kemarin tuh, Ibu beritahu. Di Google Class juga sudah ada sebenarnya, sudah Ibu posting ya. Tinggal mungkin nanti siswa yang rajin sudah membuka lebih dulu dan yang tidak rajin mungkin malah tidak menyentuh Google Classroom. Nah, untuk itu Ibu ingin tahu nih, silahkan buka LKPD 1 ya. Kalian bawa semua kan handphone kan? Karena Ibu tahu kalau sudah pelajaran matematika, Pak Ber meminta kalian membawa handphone ya. Pak Ber kan selalu membawa handphone tuh. Siswa diminta membawa handphone. Jadi untuk IPS Ibu yakin kalian masih pegang handphone ya. Silahkan buka handphone kalian, buka link LKPD yang Ibu share. Kalau misalnya kalian tidak bisa membuka, boleh lihat classroom-nya. Di sana sudah Ibu posting LKPD 1. Kalian bisa buka di Google Classroom-nya, ya. Sebentar ya, Ibu tampilkan lagi link LKPD untuk LKPD 1. Sudah nampak anak-anak? Sudah, Bu. Lihat, Bu, tapi kecil. Oh, itu nak, itu bukan, itu bahan ajar yang mengakses juga bahan ajar yang Ibu siapkan di Google Classroom ya, modul mini untuk pengetahuan awal. Nah, harapan Ibu, modul mini yang udah Ibu posting
di Google Classroom itu sudah kalian baca-baca dulu. Jadi ketika Ibu menjelaskan nanti, kalian sudah ada gambaran tuh, oh ASEAN tuh seperti apa, begini, negaranya mana-mana, sudah ada pengetahuan awal kalian, ya. Dan waktu kelas 7 atau waktu SD juga kalian sudah tahu kan, sudah pernah dapat materi ini. Nah, coba sekarang dulu LKPD 1-nya, Ibu beri waktu sekitar 2 menit ya. Di sana kalian hanya diminta menjawab pertanyaan, ada 5 pertanyaan di sana terkait pemahaman awal kalian mengenai ASEAN. Silahkan dikerjakan dari sekarang ya, 2 menit ya nak ya. Ya, Bu. Oke, ada yang sudah ternyata ya. Iya, berarti kalian sudah belajar tadi malam nih. Ibu tanya di sana, apakah tahu ASEAN? Tahu katanya. ASEAN itu apa sih? Organisasi negara-negara di Asia Tenggara. Wah, udah belajar berarti ya tadi malam ya. Oke, yang lain masih Ibu tunggu, masih ada waktu 1 menit. Iya, terima kasih yang sudah. Oke, 2 menit sudah berlalu. Sekarang fokus kembali ke Ibu ya nak ya. LD yang sudah Ibu terima dan sudah Ibu bisa ambil kesimpulan pemahaman awal kalian mengenai ASEAN. Selanjutnya, tolong perhatikan Ibu bagi slide di PowerPoint, tolong perhatikan dulu sebentar ya. Sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kelihatan, Bu. Besarin, Oke, Bu. ini ada yang tahu nih, lambang apa nih? Lambang apa? Lambang ASEAN, ASEAN, Bu. ASEAN, Bu. Iya, lambang ASEAN ya. Terbayang-bayang sama Bu Lola tadi, sama Lola tadi malam ya, habis belajar ya. Ya, wah, ASEAN ikatan serumpun padi gitu ya. Oke, kita lanjut. Di sini Ibu ingin memberitahukan kepada kalian bahwa tujuan dari kegiatan pembelajaran kita ini ya, ada tujuannya untuk melihat sikap kalian baik dari spiritual maupun sosial. Kemudian dari segi pengetahuan, peserta didik dapat mengidentifikasi nama-nama negara anggota ASEAN. Ibu ingin kalian nanti bisa tahu, bisa menyebutkan dan bisa menunjukkan negara-negara yang menjadi anggota ASEAN. Yang kedua, Ibu juga ingin kalian dapat membandingkan letak geografis negara-negara anggota ASEAN. Jadi nanti tolong perhatikan kalau Ibu membagikan atau membahas masalah peta. Perhatikan baik-baik di mana letak negara 1, di mana letak negara 2, di mana letak negara 3, dan seterusnya. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis karakteristik negara-negara anggota. Harapan Ibu nanti kalian bisa memahami ciri khas masing-masing negara anggota ASEAN. Misalnya nih, ada satu negara anggota ASEAN, Thailand. Karena apa sih? Singapura bagaimana sih? Nanti kalian juga tolong pahami. Yang keempat, peserta didik dapat menghubungkan materi dengan permasalahan kontekstual yang terjadi di negara-negara anggota ASEAN. Nanti Ibu mungkin akan meminta kalian berdiskusi untuk membahas salah satu masalah yang sedang terjadi saat ini di kawasan Asia Tenggara. Jadi nanti mungkin juga ada kegiatan diskusi kelompok. Oke, untuk keterampilan harapan Ibu menyajikan peta ya, peta 2 dimensi saja untuk negara-negara anggota ASEAN. Jadi peta wilayah, jangan lupa kerjakan peta wilayah, perhatikan unsur-unsur dalam peta, seperti judul peta, kapan kalian mengambil peta itu, atau sumber petanya dari mana, dan penamaan yang harus ada, setidaknya ada di dalam peta, juga skala yang kalian gunakan. Ya, itu. Kemudian nanti untuk hasil penilaian keterampilan hasil diskusi, mungkin Ibu akan meminta presentasi perwakilan dari 1 atau 2 kelompok saja, mengingat waktu anak-anak ya. Dan hasil diskusi kalian Ibu minta diunggah ke Google Classroom, kalian nanti cari untuk tugas kelompok
ya. Sana di Google Classroom tugas kelompok dan tugas individu. Untuk tugas kelompok, silahkan peta kalian difoto, kemudian unggah fotonya di Google Classroom. Dan untuk peta aslinya, kalian bisa bawa ke sekolah pada pertemuan kita di pekan mendatang. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bisa, oke. Bu. Terima kasih. Selanjutnya, silahkan kalian apa yang Ibu akan bagikan ke kalian. Ibu yakin kalian pasti suka nih. Kalian kan anak-anak yang gaul ya. Anak-anak yang gaul, coba Ibu ingin ngasih sesuatu. Boleh masih gunakan handphonenya juga boleh. Kalian ketik aja ya di Chrome kalian, Earth Google, earth.google. Jadi kita akan melihat dunia lewat Google Earth. Bentar. Kalau yang HP-nya nggak bisa, silakan lihat ke depan ke Ibu, Nak. Ya, ini ada Google Earth. Oke, ini nih. Misalnya ini tadi Ibu ngasih contoh negara Myanmar dulu, zaman dulu Birma, sekarang Myanmar di peta. Ini di Google Earth nampak ya. Kita ingin tahu ASEAN ya, peta wilayah ASEAN ya. Boleh diketik di sana. Sudah berhasil membuka Earth Google-nya, silahkan diketik aja di sana. Asia Tenggara. Oke, silahkan diketik, lihat. Supaya kalian lebih puas gitu ya, buka-buka sendiri, tetapi tetap dalam poin. Nah, ini dia negara Asia Tenggara. Wilayah Asia Tenggara nih, ya, kita lihat. Asia Tenggara ini mana aja sih? Nah, ini ada tuh, terlihat ya. Ada Brunei Darussalam, ada Malaysia, kemudian ada Kamboja, ada Thailand, kemudian ada Laos, ada Vietnam juga ya. Nih, kalau kalian ingin melihat lebih dekat salah satu negara anggota-anggota ASEAN ini, kalian bisa klik aja perbesar di sini di pojok kiri bawah itu ada tanda plus ya. Kalian bisa memperbesarnya. Terus kalau misalnya kalian ingin berjalan-jalan kemana nih? Di kita tidak sempat tuh ke Malaysia ya. Kalian bisa juga berjalan-jalan di sini ya ke Malaysia atau Singapura dengan cara kalian klik itu gambar orang yang ada kanan itu ya. Klik gambar orangnya, kemudian kalian letakkan di mana tempat yang ingin kalian kunjungi, ya. Misalnya kita ingin jalan-jalan ke Malaysia. Nih, ini salah satu negara anggota ASEAN ya, paling dekat setelah Singapura. Nih, Asia Tenggara. Di Malaysia, tur tanah, segala macam ini apakah tanah pemukiman atau hutan ini juga bisa kalian akses, bisa kalian lihat ya. Bahkan kalau misalnya jaringannya bagus, kalian bisa melihat rumah-rumah di sini. Jalan apa yang kalian ingin kunjungi itu bisa nampak di sini semua ya. Oke. Dari tampilan ini nih kalian apakah ada sesuatu yang mengganggu pikiran kalian atau ingin ditanyakan ke Ibu? Silahkan kalau ada yang ingin dikemukakan, Nak. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Apa sudah cukup? Siang-siang lihat menarik anak-anak ya. Kalian bisa berjalan-jalan di sini tanpa harus mengunjungi tempatnya. Oke. Nah, selanjutnya Ibu ingin, karena tadi tidak ada pertanyaan nih dari kalian, jadi Ibu yang memberikan permasalahan kepada kalian. Silahkan lihat dua, ya. Kalian bisa mengaksesnya melalui Google Classroom. Ada LKPD 2. Nah, sebelum kalian mengerjakan tugas di LKPD 2, Ibu ingin kalian membentuk kelompok, tapi tidak perlu berdatangan, mengerjakannya secara menggunakan handphone kalian, karena di sana Ibu sudah menyediakan ruang untuk kalian berkolaborasi, ya. Walaupun tapi tetap mengerjakannya sendiri-sendiri. Untuk
komunikasinya kalian bisa berkomunikasi lewat WhatsApp atau teleponan atau berbagi ya. Silahkan kalian atur sendiri waktu yang Ibu berikan kepada kalian 10 menit untuk mengerjakan tugas diskusi kelompok. Nanti jika telah selesai akan meminta kalian mempresentasikan hanya satu perwakilan saja ya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, Bu. Bisa, iya. Terima kasih Lola, Kuku. Silahkan dilanjutkan untuk diskusi kelompok ini. Ibu memberikan kesempatan kepada kalian menentukan temannya sendiri. Ya, silahkan pilih. Ibu nggak menunjuk. Kalian sudah kelas 8, sudah paham ya? Silahkan, Nak. LKPD 2 di Google Classroom sudah Ibu posting LKPD 2, silahkan akses dan kemudian di tugasnya. Di sana Ibu memberikan sebuah artikel yang harus kalian kritisi dan analisis. Dari artikel itu, apa masalah yang nampak? Masalah di sana ada masalah pengungsi Rohingya ya. Kalian bisa membahas itu. Rohingya itu berasal dari mana? Dari Myanmar misalnya. Terus dia kenapa bisa sampai ke darahnya? Kebanyakan pengungsi Rohingya itu ada di negara kita, di Malaysia atau di Thailand gitu kan. Dilihat dari letak geografis negara Asia Tenggara, ini mungkin kayaknya lebih dekatnya itu ke Thailand deh. Kenapa kok jauh-jauh ke Indonesia gitu ya, sampai ke Aceh gitu kan? Padahal mah dekatnya sama Thailand. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Silahkan kalian analisis. Masalah apa sih yang nampak dari kasus pengungsi Rohingya ini? Kalau kurang Ibu ya anak-anak. Sudah ada yang selesai mengakses ini? Mengakses LKPD 2, sudah ada jawaban? Silakan dikumpul yang sudah, boleh nanti Ibu pilih duluan untuk presentasi ya. Oke, sudah selesai, sudah berhasil mengidentifikasi masalah apa aja yang muncul. Kalian Ibu persilahkan untuk mencari solusi dari sumber belajar yang Ibu bagi di Google Classroom. Atau boleh mencari referensi lain, ya, asalkan referensinya masih relevan dengan materi yang kita bahas. Ya, kalian boleh buka website-nya atau misalnya website yang lain yang menurut kalian relevan pembahasannya. Mungkin kalian ada yang ingin membuka website UNHCR ya, organisasi untuk pengungsi gitu, mungkin boleh juga. Silakan sepanjang itu masih relevan. Oke, anak-anak, sudah sepertinya ini sudah mengumpulkan tugas LKPD 2. Nah, sebelum dilanjutkan dengan presentasi hasil diskusi kalian, Ibu ingin kalian dulu nih, apa sih yang kalian kalian rasa sulit ketika mengerjakan LKPD 2? Mungkin ada yang kurang paham atau ingin ditanyakan, silahkan dulu ya sebelum presentasi. Silahkan, Kuku, itu udah nunjuk jari, silahkan Kuku. Oh iya, Bu. Kok LKPD-nya belum muncul ya, Bu? Oh, udah masuk kelas ya? Sudah bergabung? Sudah, Bu. Iya, nanti saya berikan LKPD-nya dari sini kalau misalnya susah mengakses ya. Oke, anak-anak yang merasa kesulitan mengakses LKPD-nya, silakan diklik aja di tautan ke kalian ya. Silakan langsung diisi sesuai kelompok yang sudah kalian bentuk.
Kalian boleh memilih ada kelompok 1 sampai kelompok 5 ya. Di situ tuliskan jawaban kalian. Masalah apa yang berhasil kalian identifikasi dan solusi untuk mengatasi masalah yang berhasil identifikasi tersebut. Sumber silahkan mencari dari sumber bahan ajar yang Ibu berikan ya, dari bahan ajar yang Ibu berikan atau sumber lain yang Ibu akan di bahan belajar, kalian juga boleh mencarinya dari sumber yang lain. Sudah, Kuku? Sudah, Bu. Sudah, iya. Yang lain mana ini suaranya? Itu siapa tuh yang belakang ngantuk itu, Nur Aisyah? Ayo, Nak, sudah ngerjakan, Nak? Ngantuk ya? Oke, Nak, sebentar, begini dulu sebelum lanjutkan. Ayo coba berdiri dulu semua. Coba berdiri dulu semua, mungkin dari tadi kalian duduk pegel ya. Berdiri dulu, di tempatnya masing-masing berdiri, tangannya ke atas dua-duanya. Silakan diangkat. Oke, jinjit. Jinjit, raih setinggi-tingginya, kalian setinggi langit. Oke, tinggi-tinggi, tinggi lagi. Oke, hempaskan. Udah? Oke, silakan kembali. Nah, gimana Aisyah? Nggak ngantuk lagi? Udah, iya. Silakan dilanjut ya kerjaannya. Ratna, jangan ngobrol, Nak. Udah belum kerjaannya, Nak? Sudah, Bu. Belum. Kalau belum jangan ngobrol dulu ya. Silakan. Oh, udah. Bagus. Teman-temannya yang lain juga sudah ya? Melisa yang ngajak ngobrol, Bu. Oh, Melisa. Melisa ngobrolnya nanti ya, Nak ya. Sebentar lagi kan kita pulang, ya. Oke. Yuk, kalau sudah, Ibu ingin kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Hanya satu kelompok yang ingin Ibu tunjuk, ya. Boleh, kelompok 3. 3, Bu Nuni, silahkan. Bu Lola, ya, Lola, silahkan Lola, kelompok 3. Ketua kelompoknya tadi yang ditunjuk Lola ya, ada Merisa, ada Marsian. Silahkan, salah satu di antara kalian boleh mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Silahkan. Oke, kita beri aplaus dulu anak-anak untuk penampilan kelompok 3 yang berhasil mempresentasikan hasil kerja kelompok. Nah, ya. Jadi menurut kelompok 3, masalah yang timbul dari kasus pengungsi Rohingya itu bukan hanya masalah ekonomi, terutama bagi negara NGO. Setidaknya pengungsi itu harus diberi makan ya. Menurut kalian nih, kira-kira pendapat kalian nih, ketika pengungsi tidak cukupi kebutuhannya, apa yang akan terjadi? Silakan, siapa yang ingin berpendapat? Ketika para pengungsi yang ada di kita di Indonesia tidak menyediakan fasilitas konsumsi, ya, kemudian kesehatan dan yang lainnya, apa yang kira-kira akan terjadi? Demon, Bu. Ya, Pengungsinya pindah, Bu. Mereka kelaparan, pindah-pindah Bu. kemana? Kelaparan, Bu. Mereka kelaparan, Bu. Kelaparan. Terus yang lain, apalagi kira-kira yang bisa muncul? Yang memungkinkan kalian bayangkan aja deh, kalau kita yang jadi pengungsi terus Nanti nggak mereka dikasih mencuri, makan, kira-kira Bu. kita bakal ngapain? Mencuri. Mereka mencuri. Lisna apa, Lisna? Mereka pergi mencari tempat lain. Pergi ke tempat lain. Nah, bagaimana kalau perginya itu hanya di sekitar Indonesia, bukan perginya ke tempat lainnya, ke Australia misalnya. Kalau ke Australia syukur ya, tapi kalau misalnya dari Jakarta pindah ke Bogor nih, gimana nih? Ayo, pengungsinya cuma pindah tempat aja, tapi masih di negara kita. Kira-kira apa yang di? Oke, Masalah apa kerawanan Marsia? sosial, Bu. Masalah kerawanan sosial, Marsia. Bu. Iya, Marsian mau menambahkan jawaban dari Ratna, masalah kerawanan sosial, katanya kira-kira apa tuh yang akan timbul tuh? Oh, ini Bu, kan merusak pemandangan. Yang pertama ya, Bu ya. Mereka tidur di sembarangan tempat, kemudian kurang bersih, kemudian ada mungkin yang ngemis
nanti minta itu, kemudian ya seperti itu Bu. Merusak pemandangan juga kan Oke. Bu. Itu tadi pendapat teman kalian Ratna. Ada yang sependapat? Seperti itu? Iya Bu, Ada yang sependapat? tingkat Enggak? kriminalnya Dari Bu. Ya, jadi sependapat bertambah. Marisa? Iya Bu, saya berpendapat. Iya. Jadi Iya, bisa silakan Ratna. menimbulkan satu kasus kriminal baru Bu. Biasanya yang mencuri itu adalah masyarakat Indonesia, ini yang mencuri jadi para pengungsi itu jadi ada motivasi untuk mencuri di negara kita Bu. Itu pendapat Bu Merisa. Ada yang setuju nggak? Kira-kira pengungsinya ini mungkin nggak sih mencuri? Nih, yang Mungkin lain aja, berpendapat. Setuju, Bu. Kan orang kita biasanya begini Bu, daripada dia bertengkar dengan istilahnya galang-galang, istilah kami ya Bu ya, dari keroncongan per keroncongan, mendingan dia bertengkar dengan orang atau pencuri dan sebagainya gitu Bu. Iya. Kalau misalnya anak-anak sudah bisa mencari referensi ya, pengungsi Rohingya itu seperti apa sih fisik mereka, kemudian misalnya kebiasaan hidup mereka sebelum mengungsi ke kita gitu. Kira-kira ada nggak sih peluang mereka untuk mencuri gitu loh, dibandingkan dengan masyarakat kita yang kayaknya lebih geragas dibanding mereka gitu ya. Coba dipikirkan lagi. Siapa? Ayo yang bisa berpendapat. Yang lain? Yang lain silahkan yang ingin berpendapat. Dari tadi ini Ibu belum dengar suaranya Lola. Mana Lola ini ya? Lola, ayo Ya, Lola, Bu. berikan pendapatmu nak. Malah Iya, ngantuk Bu. ngantuk. Oh, bentar lagi ya nak ya, 5 menit pembelajaran kita berakhir. Tahan dulu sebentar ya. Oke, Kalau tuh bilang udah jadi senyum-senyum lapar, berarti Bu. sudah semangat. Iya, yang lain silahkan yang ingin berpendapat mengenai pengungsi Rohingya. Mungkin masalah yang ditemukan oleh kelompok 1 berbeda dengan masalah yang ditemukan oleh kelompok 3 tadi ya. Kelompok 3 lebih ke masalah ekonomi dan keamanan. Mungkin kelompok 1 ada pendapat yang lain, kelompok 2 ya, mungkin ditinjau dari sudut yang lain, ekonomi dan politik. Seperti tadi Ratna dari kelompok 2, mereka menyoroti dari masalah sosial budaya ya. Jadi seperti itu diskusi kita. Semoga kalian memetik hikmah dan manfaat dari kasus yang menimpa para pengungsi Rohingya. Dan kita lebih berhati-hati dan jangan lupa kita takut, tetapi kita harus memperlakukan mereka sebagai warga dunia ya. Mereka warga Myanmar yang tersingkir, tetap warga dunia. Sikap kalian sebagai warga negara Indonesia yang baik, tetap kalau misalnya ada rezeki boleh menyalurkan sebagian rezeki kalian untuk mendonasi bantuan ya untuk para pengungsi Rohingya. Walaupun sudah ada pihak pemerintah daerah DKI Jakarta misalnya yang menangani, dari pihak organisasi pengungsi dunia UNHCR juga itu sudah menjadi perhatian. Dan untuk di kawasan Asia Tenggara, pengungsi Rohingya sudah di masalah bersama yang harus dicari solusinya. Demikian tadi ya anak-anak ya, materi ASEAN, negara-negara ASEAN, dan karakteristik ASEAN, serta permasalahan yang terjadi di sekitar lingkungan anggota-anggota ASEAN. Nah, untuk kegiatan berikutnya nih, selama kegiatan pembelajaran kita tadi, apa sih yang menurut kalian menarik atau tidak menarik, atau ada hal yang menjengkelkan? Mungkin boleh disampaikan di sini sebelum kita mengakhiri kegiatan kita. Silakan yang ingin berpendapat. Ayo, yang ingin berpendapat silakan. Ungkapkan apa yang kalian rasa ketika mengerjakan tugas dari Bu Ilah, pelajaran IPS di jam terakhir. Silahkan. Kesal, ada yang lapar, ada yang ngantuk. Aisyah, Nur Aisyah, apa pendapatnya nak? Apa yang oleh dari kegiatan pembelajaran kita siang ini nak? Oke Aisyah, kemudian Ibu ingin tahu pendapatnya Marsian. Marsian ini kemana? Nunduk terus. Terima kasih, Kepalanya Bu. Marsian. Lapar, Oke, jawab Bu. dulu itu. Apa yang dirasa? Oh, udah lapar. Sebentar ya anak-anak, sabar ya. Sebentar lagi.
ini tadi udah disampaikan ya. Ada hal yang menarik menurut kalian dari kegiatan pembelajaran kita siang ini? Ada nggak? Atau membosankan semua? Atau menarik semua? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. silakan. Ada. Ya, silakan Menarik, Bu. Bu. Itu Rina, dapat kita kasih kesempatan ke Rina dulu ya. Rina, silakan Rina. Itu Bu, saya bisa jalan-jalan tanpa harus keluar duit Bu, dari HP aja Bu. Iya, Itu, asik. itu, Jadi itu. Rina bisa berhayal nanti di rumah ya. Oke, bisa meneruskan hayalannya di rumah ya nanti ya. Setelah makan siang boleh kalian berhayal kunjung ke negara-negara impian kalian, mau ke Inggris, mau ke Eropa, sepanjang ada Google Earth, kalian bisa berjalan-jalan di sana. Oke, yang ingin ditanyakan? Cukup kayaknya, Bu. Cukup. Iya, Bu. Cukup, Bu. Oke, cukup. Terima kasih untuk kegiatan pembelajaran kita ini. Jangan lupa, pekan depan kita akan mempelajari materi tentang interaksi antar negara-negara ASEAN. Silahkan dipelajari lebih ya. Jadi ketika Ibu masuk, kalian sudah punya pemahaman awal mengenai interaksi antar negara-negara anggota ASEAN. Oke. Demikian pertemuan kita pada siang ini. Terima kasih atas segala perhatian kalian. Mohon maaf jika Ibu terlalu banyak berbicara padahal kalian sudah lapar ya. Tetapi kita menunggu jam pulang dengan tanda bel kepulangan. Oke, sebelumnya kita tutup dulu pertemuan kita siang ini. Doa bersama. Silahkan gantian sekarang yang Putri. Yang Putri silahkan pimpin doa. Rina, pimpin doa. Ya Bu. Semua siap. Marsian siap, Marsian. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Oke, terima kasih anak-anak. Terima kasih anak-anak. Pesan Ibu, ingat ketika pulang patuhi protokol kesehatan dan ketika kalian berada di luar rumah, tetap patuhi protokol kesehatan. Jika hal itu tidak perlu atau tidak urgent, lebih baik kalian tetap berada di rumah. Oke, salam sehat. Terima kasih. Sampai depan. Dadah anak-anak. Tetap jaga kesehatan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.